البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Simak baik-baik kitabnya, barakallahu fiik. Kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Al-marfu' hukman. Hadis marfu' secara hukum, bukan secara lafaz dan terang-terangan. Yang secara terang-terangan sharihan sudah kita bahas. Kemarin kita baru mengambil satu yang marfu' secara hukum. Sekarang yang kedua. Apa saja yang dihukumi dia itu marfu' secara hukum. Asal yang kedua, halaman 51 disimak. Fi'lus sahabi, perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat, sahabat berbuat. Nah, itu bisa jadi marfu' secara hukum. Kapan? Idza lam yumkin an yakuna min qabilir ra'yi. Ini penting ini. Perbuatan sahabat apabila tidak mungkin itu muncul dari pikirannya. Perbuatan sahabat itu dikatakan marfu' secara hukum. Kapan? Idza lam yumkin an yakuna min qabilir ra'yi. Jika tidak memungkinkan atau jika tidak mungkin perbuatan tersebut muncul dari pikirannya. Paham? Karena kadang-kala sahabat berbuat tapi itu berdasarkan pikiran sahabat, berdasarkan pendapat sahabat. Nah, ini enggak. Dia berbuat, perbuatan itu enggak mungkin kalau muncul dari pikiran sahabat. Jadi pahami? Nah, yang seperti itu otomatis dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya marfu' secara hukum. Karena yang berbuat sahabat. Cuman perbuatan sahabat yang dilakukan tersebut enggak mungkin kalau muncul dari pikiran dia sendiri. Tapi muncul dari ajaran yang diajar oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami enggak nih? Ayo kita lihat biar tambah jelas. Wa masalul dzalika, dan mereka memberikan contoh untuk hal tersebut, yaitu perbuatan sahabat bi sholati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf aktsar min ruku'ain fi kulli rak'ah. Walaupun pendapat ini lemah. Perhatikan ini, mereka memberikan contoh untuk perbuatan sahabat dinilai dengan marfu' secara hukum adalah salatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu salat kusuf. Apa kusuf? Gerhana. Salat gerhana. Yang mana Ali bin Abi Thalib salat kusufnya, salat gerhananya, nah barakallahu fiik, setiap rakaat itu lebih dari 2 ruku'. Yang selama ini yang kita amalkan, yang kita pelajari, yang kita ketahui, kalau salat gerhana 1 rakaat berapa ruku'? 2 ruku'. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib salat dengan 1 rakaat lebih dari 2 ruku'. Paham? Nah, ini perbuatan muncul dari mana? Enggak mungkin kalau Ali bin Abi Thalib mengada-ngadakan sendiri, muncul dari pikiran dia. Otomatis perbuatan tersebut bisa jadi apa? Rasulullah SAW pernah menyampaikan atau pernah mengajarkan. Walaupun pendapat yang sahih, yang kuat, setiap 1 rakaat itu 2 ruku'. 1 rakaat berapa ruku'? 2 ruku'. Salat kusuf, salat gerhana. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah mencoba ya, yang belum pernah mencoba dan merasakan seperti itu aslinya belum panjang, cuman ana bacakan sama puana ya. Wa illa aslinya 1 rakaat itu panjangnya luar biasa, panjang. Walaupun biasanya itu Al-Baqarah pun siap. 1 rakaat itu Al-Baqarah dibagi 2. Allahu Akbar, rukuk, bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah, lanjut lagi Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah baru rakaat pertama itu. Biasanya gitu panjang itu. Paham ya? Cuman kemarin dibacakan semampunya karena para imamnya enggak ada kan, Ustaz bilang enggak ada, Ustaz Abu Hasim enggak ada ya, semampunya. Yang penting sudah terwujudkan salat gerhana. Paham ya? Nah, salat gerhana jangan lupa disunnahkan khutbah setelahnya, khutbah. Nah ya, jadi bukan salat saja kemudian pergi, tapi khutbah. Khutbahnya yang pendapat yang sahih cuma sekali, enggak perlu 2 kali seperti khutbah Jumat. Paham? Dan kemarin sudah kita rasakan seperti itu. 1 rakaat berapa ruku'? 2 ruku'. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat yang berikutnya, salisu yang ketiga yang dinilai marfu' secara hukum, an yudhifas sahabi syai'an ila ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
seorang sahabat menyandarkan sesuatu kepada zaman Rasulullah SAW. Perhatikan, seorang sahabat yudhif menyandarkan syai'an sesuatu ila ahdin Nabi SAW kepada zaman Rasulullah SAW. Dahulu di zaman Rasulullah, dahulu di zaman Nabi, seperti itu contohnya. Paham belum? Nah, penyandaran tersebut otomatis apa? Rasulullah bisa jadi tahu gitu loh. Nah, kenapa nggak mengingkari? Karena marfu' secara hukum. Di saat itu Rasulullah nggak mengingkari, sehingga apa? Dinilai marfu'. Kalau seandainya Rasulullah mengingkari, ada lafaz pengingkarannya. Sudah dipahami? Sahabat menyandarkan dahulu Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Dahulu Rasulullah SAW di zaman beliau melakukan seperti ini. Berarti itu penyandaran kepada Rasulullah di zaman beliau. Faham? Itu termasuk marfu' secara hukum. Jadi pahami ya? Pahami enggak? Kita lihat contohnya biar tambah jelas. Tapi penyandaran tersebut diingat-ingat, ada tambahannya walam yadhkur annahu alima bihi. Tapi sahabat tersebut tidak menyebutkan, lam yadhkur, tidak menyebutkan annahu alima bihi, bahwasanya Rasulullah mengetahuinya. Cuman disandarkan dahulu Rasulullah SAW di zaman beliau, dahulu kita memakan daging kuda misalkan. Nah, Rasulullah belum tentu tahu, tapi penyandaran zaman ini kepada beliau gitu loh. Paham belum? Nah, sehingga kuda pun halal, daging kuda. Pernah ada yang makan daging kuda? Pernah ada makan daging kuda? Alhamdulillah. Paham ya? Kalau belum pernah, nyoba nanti. Daging kuda itu beda dengan daging sapi. Paham ya? Jelas itu ya. Dari sisi seratnya, daging kuda itu lebih berserat. Paham ya? Dan tidak amis. Dan makan berkali-kali sop kuda itu enggak enak. Paham ya? Nah, kalau di Makassar terkenal sana ya, sop kuda. Paham ya? Sop bersaudara. Apa itu ya, sop saudara itu ya, itu Masya Allah. Mulai dari barakallahu fiik, coto gitu kan. Kalau di Jawa soto, ini soto sana. Model-model ini coto kuda, sate kuda. Ini sekedar apa? Selingan di balik pembahasan seputar kuda ya. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Masalah apa? Halalnya makan daging kuda. Kaqauli Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Seperti ucapannya Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, "Dzabahna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan." Disimak itu. "Dzabahna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan wa nahnu fil Madinah fa akalna." Masyaallah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, ahad itu zamannya, kami menyembelih kuda. Dalam keadaan kami waktu itu di Madinah, fa'akalna, kemudian kami pun memakannya. Jadi daging kuda halal ya. Nah, daging kuda halal. Yang belum pernah makan daging kuda, kapan-kapan makan. Kalau ada rezeki ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kalau di Makassar ma'ruf, ada tempat-tempat khusus penyembelihan kuda, kemudian coto kuda, kemudian sop kuda. Masya Allah. Naam. Dulu kalau di sekitar Jalan Jogja Wonosari itu ada. Pertiungan itu ada jual sate kuda. Nah, dulu pernah mencoba sekali juga ya. Alhamdulillah, itu maksudnya halal gitu loh. Syahidnya itu halal, bukan syahidnya beli. Halalnya itu loh. Paham ya? Nah, kuda itu dagingnya halal, bukan haram ya. Tapi kan itu digunakan untuk dikendarai, dinaikin. Walaupun dikendarai, dinaikin halal kuda. Gajah ada yang besar itu, yang ada apa namanya ini? Taring atau bukan itu? Bukan ya. Gadingnya itu halal. Paham ya? Nah, kesimpulannya apa kesimpulannya di sini? Lihat, sahabat menyandarkan perbuatan tersebut di zaman Rasulullah SAW. Namanya marfu atau tidak nih? Marfu secara hukum. Mafhum? Berarti kuda halal atau haram, Muhammad? Halal. Lihat ini. Dabahna ala ahadin Nabi SAW farasan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW kami menyembelih kuda. Wa nahnu fil Madinah fa'akalna. Dan saat itu kita atau kami berada di Madinah, kemudian kami memakannya. Naam. Ar-rabi' yang keempat disimak. An yakuna sahabi an syai'in bi annahu minas sunnah. Penting, ini juga paling mudah untuk nandai. Yang keempat dinilai marfu secara hukum adalah seorang sahabat, disimak ya. Seorang sahabat mengatakan, seorang sahabat mengatakan an syai'in, tentang sesuatu, bi annahu minas sunnah, bahwasannya sesuatu tersebut bagian dari as-sunnah. Seorang sahabat mengatakan tentang sesuatu, bahwasannya sesuatu tersebut bagian dari sunnah. Itu kan nggak boleh sembarangan. Termasuk sunnah adalah kata wa kata. Termasuk sunnah adalah seperti ini. Nah, kok dia tahu kalau itu sunnah? Otomatis dari mana dia ngambilnya?
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Enggak mungkin dia dari akalnya. Tiba-tiba mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan termasuk sunnah seperti ini. Abdullah bin Abbas mengatakan termasuk sunnah seperti ini. Nah, para sahabat itu kan bukan pembikin syariat, cuman penyebar dan juga pendakwah menyampaikan syariatan itu. Paham? Jadi kita yakini ketika para sahabat mengatakan termasuk sunnah kata wa kata, itu otomatis para sahabat mengambilnya dari siapa? Mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti marfu secara hukum. Bisa dipahami? Enggak mungkin muncul dari akalnya, enggak mungkin. Bisa dipahami ya? Karena dia tahu kalau itu bagian dari as-sunnah. Kalau enggak belajar otomatis enggak tahu. Kita lihat. Biar tambah jelas. Kaqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Minas sunnah an yukhfiya tasyahhud, yakni fi shalah, disimak. Termasuk bagian daripada sunnah adalah melirihkan. Yukhfiya itu melirihkan, memelankan bacaan tasyahud, yaitu ketika sholat. Jadi kalau tasyahud antum bacanya lirih, pelan atau keras? Pelan, itu termasuk sunnah. Paham? Tahiyatulillah wassalawat wattayyibat, pelan bacanya. Paham? Nah, barakallahu fiik. Nah, berarti otomatis ucapan Abdullah bin Mas'ud tersebut minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah. Beliau nyimpulkan dari akalnya sendiri atau mendapatkan ilmunya dari Rasulullah? Mendapatkan ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum insyaallah? Nah, Allah. Paham ya? Seperti itu. Itu yang keempat. Kita lihat contoh yang berikutnya. Fa in qalahu tabi. Sekarang kalau yang mengatakan tabi'in. Tabi'in ada yang mengatakan termasuk sunnah kata wa kata. Tabi'in loh ya, bukan sahabat loh ya. Tabi'in yang ngomong. Kalau sahabat jelas clear tadi. Sekarang tabi'in. Contohnya Ibnu Sirin. Muhammad Ibn Sirin. Tabi'in bukan? Tabi'in. Nah, beliau mengatakan termasuk sunnah kata wa kata. Nah, ini bukan sahabat ya, tabi'in. Bagaimana hukumnya? Perhatikan. Fa in qala tabi'in, kalau yang mengatakan itu adalah tabi'in, faqila, ada yang mengatakan marfu, hukumnya tetap marfu. Ini pendapat pertama. Waqila, pendapat yang kedua mauquf, itu mauquf. Paham belum? Ini pendapat yang kedua. Karena yang ucapan siapa? Tabi'in. Paham ya? Kaqauli Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud. Seperti ucapannya Ubaidillah bin Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud, as-sunnah an yakhtubal imamu fil idain khutbatain yufsal bainahuma bijulus. Termasuk bagian dari as-sunnah seorang imam khutbah di 2 hari raya, itu 2 kali khutbah. Khutbahnya 2 kali khutbah. Dipisahkan antara keduanya dengan duduk. Ini pendapatnya lemah. Yang sahih kalau khutbah Id berapa kali khutbahnya? Ya sekali aja. Perhatikan, sekali aja khutbahnya. Adapun pendapat yang mengatakan 2 kali, pendapatnya lemah. Kalau pendapat yang mengatakan 2 kali berarti khutbah Id itu perhatikan, kemudian sampai pertengahan duduk dulu, bangkit lagi seperti salat khutbah Jumat. Itu pendapatnya lemah, paham ya? Nah, pendapat yang sahih berapa kali khutbahnya? Cukup sekali aja, sampai selesai. Paham ya? Khutbah itu setelah salat atau sebelum salat, Ahmad? Datang imamnya khutbah langsung atau salat dulu atau khutbah dulu? Id, pernah Id enggak antum? Pernah salat Id kan? Gimana? Khutbah dulu atau salat Id dulu? Yakin khutbah dulu? Datang langsung innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala, itu selesai salat atau salat dulu? Salat dulu, yang terbalik. Salat dulu. Paham? Beda kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Nah, barakallahu fi khutbah salat kusuf, salat dulu baru khutbah. Paham ya? Nah, kalau Id juga seperti itu, salat dulu baru khutbah. Naam. Berikutnya perhatikan baik-baik barakallahu fi. Al-khamis yang kelima. Naam, qaulus sahabi yang kelima, ucapan sahabat. Ya, sahabat ada yang mengatakan, lihat ucapan sahabat. Karena ucapan ini enggak mungkin munculnya dari kantong atau saku sahabat itu sendiri atau dari pikiran sahabat itu sendiri, tapi murni otomatis dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Kata beliau, termasuk marfu secara hukum adalah ucapan sahabat. Disimak itu, umirna au nuhina au amaran nasa wa nahwa. Disimak artinya, termasuk marfu secara hukum adalah ucapan sahabat seperti umirna, kami diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Sahabat mengatakan kami diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Rasulullah SAW. Otomatis itu langsung gampang paham.
Karena sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan, otomatis tahu siapa yang memerintahkan. Enggak mungkin kan yang memerintahkan sahabat yang lainnya. Paham ya? Berarti marfu secara hukum. Umirna, kami diperintahkan, nuhina, kami dilarang. Diartikan yang enggak tahu ya. Nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang Hafidz? Siapa yang melarang sahabat? Otomatis orang paham siapa yang melarang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak usah bingung lagi. Karena syariat, kalau sahabat mengatakan nuhina, kami dilarang, umirna, kami diperintahkan, otomatis siapa yang melarang dan memerintahkan siapa? Rasulullah, cara ragu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadis atau istilahnya asar yang mauquf, tapi marfu secara hukum. Kita lihat sini. Au amaran nasa, atau Rasulullah SAW merintahkan manusia. Siapa yang merintahkannya? Otomatis Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, seperti itu. Kaqauli, perhatikan ini, Ummi Atiyah radhiyallahu anha, seperti ucapan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrija fil idain al-awatiqa. Perhatikan ini, kita diperintahkan untuk mengeluarkan di 2 hari raya al-awatiq, para gadis. Diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis, diajak kemana? Diajak kemana Muhammad Ridha? Ke supermarket atau kemana? Ke lapangan, ke lapangan mau kemana lagi? Aid, ke lapangan. Ngapain ke lapangan? Salat, bagi yang memang diizinkan salat, mungkin tidak haid atau yang semisalnya. Yang haid saja, itu disuruh ngajak juga. Paham ya? Cuman mereka apa? Nah, di bagian paling belakang biar tidak memutus apa? Shaf. Tetap berangkat. Para gadis, para janda yang haid pun juga diajak ke lapangan. Fungsinya apa? Yashhadnal khair, untuk menyaksikan kebaikan. Yukabbirna bitakbirihim, ya kan? Mereka bertakbir seperti takbirnya para lelaki, cuman dipelankan suaranya. Paham belum? Nah, kemudian mereka yashhadnal khair, menyaksikan kebaikan. Anda lihat kalau Id, berbondong-bondong rombongan, anak kecil, tua, muda, janda, gadis, perjaka, semua jadi satu. Paham ya? Nah, ngumpul di lapangan, itu pada asalnya bukan di masjid. Itu pada asalnya ya, bukan di masjid, karena lafadznya ada musola. Musola itu mana sih musola itu? Musola jangan yang dipahami musola yang dibangun kecil itu, bukan. Musola itu artinya kalau dalam terjemahannya itu lapangan, tanah lapang. Paham? Diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anaknya, istrinya, kemudian intinya keluarganya, ya, yang tidak ada udzur yang syar'i diajak semuanya. Perempuan haid pun diajak. Cuman enggak salat, dari bagian paling belakang biar tidak memutuskan apa? Shaf. Tujuannya apa tadi? Yashhadna al-khair, menyaksikan kebaikan. Syahidnya di sini apa syahidnya? Umirna. Antum lihat lagi, umirna. Kita diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti marfu atau tidak? Marfu secara hukum, mauquf secara lafaz, karena yang ucapan siapa? Sahabat. Mahum? Ayo mudah sekali, enggak usah bingung. Wa qauluha, dan ucapan beliau juga Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dan kita dilarang. Siapa yang melarang? Hasan? Rasulullah SAW. Dan kita dilarang untuk mengikuti janazah. Dilarang untuk ikut mengantarkan janazah. Wa lam yu'zam alaina, tapi enggak diharuskan. Karena para wanita, para akhwat aslinya biar nunggu di rumah saja gitu loh. Paham ya? Enggak diperintahkan untuk ngikutin apa? Janazah. Tapi enggak harus. Jadi kalau ngikutin aman dari fitnah, tafadhol itu loh. Paham? Tapi lo gabung laki-laki perempuan, campuran itu ya dihindari. Paham? Nah, seperti itu. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disimak ucapannya apa? Amaran nas an yakuna akhir ahdihim bil bait. Nah. Berarti kalau gini bisa maknanya umira ya. Kalau umira berarti kan enggak ketahuan, cuman Rasulullah maksudnya. Jadi umiran nasu, berarti umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil bait. Para manusia diperintahkan agar akhir ritual ibadah mereka itu berada di tawaf di bait, tawaf di Ka'bah, ritual haji. Paham ya? Jadi manusia diperintahkan, siapa yang perintahkan berarti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Diperintahkan agar akhir ritual amalan haji mereka itu apa? Tawaf di bait. Apa bait itu? Ka'bah. Namanya tawaf wada namanya. Faham? Ayo na'am barakallahu fi, seperti itu. Syahidnya umirna, nuhina.
Wa qaulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perhatikan ini, waqata lana fi qasis syarib wa taqlimil adhafir wa natsfil ibit wa halqil 'anah alla natsruka fawqa arba'ina lailatan sima. Telah menetapkan waktu untuk kita. Siapa yang menetapkan waktu berarti? Siapa yang menetapkan waktu ini? Esan Rasulullah SAW waqatalana, telah menetapkan waktu untuk kita fi qasus syarib, di dalam mencukur kumis, perhatikan, dan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, agar kita tidak membiarkan lebih dari 40 malam. Jadi upayakan tidak lebih dari 40 malam kalaupun membiarkan. Paham ya? Begitu panjang dipotong. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini berarti kan otomatis yang menetapkan waktu siapa? Sahabat atau Rasulullah? Yang menetapkan waktu seperti ini sahabat atau Rasulullah? Rasulullah SAW, berarti marfu secara hukum. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi ini barakallahu fiik, namanya apa? Marfu secara hukum. As-sadis, yang keenam, perhatikan yang keenam ini kan macam-macam bentuk marfu secara hukum. An yahkuma sahabi ala syai'in bi annahu ma'siyah. Yang keenam, seorang sahabat menghukumi. Yang keenam, perhatikan itu ya. Seorang sahabat menghukumi atas sesuatu perkara bahwasanya itu maksiat. Sahabat mengatakan ini maksiat, perbuatan ini perbuatan maksiat, menghukumi atau tidak? Menghukumi. Berarti kalau yang seperti itu keadaannya, dia tidak akan mampu menyimpulkan hukum melainkan datang dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi pahami? Karena itu ilmu, menghukumi, memvonis perbuatan yang maksiat, perbuatan ini perbuatan taat. Nah, maksiat dan ketaatan itu kan ditetapkan syariat, ya enggak? Berarti otomatis enggak mungkin kalau itu muncul dari pikiran sahabat itu sendiri. Perhatikan ya, enggak mungkin munculnya dari pikiran sahabat itu sendiri, tapi sahabat tersebut mengambil ilmunya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting ya, ini jangan sampai keliru. Kaqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi man kharaja minal masjid ba'dal adzan. Berkaitan masalah orang yang keluar dari masjid setelah adzan. Setelah adzan dikumandangkan dia keluar masjid. Keluarnya ini tanpa ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i, mungkin wudu atau mungkin ada keperluan yang sangat ma'dzur, diampuni. Tapi kalau enggak ada kegiatan kok udah adzan malah keluar kemana, keluyuran, main-main, itu dihukum maksiat. Kita lihat sini. Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, ini kan menetapkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan maksiat. Muncul dari hawa nafsu dia, pikiran dia, atau itu ilmu yang didapatkan dari Rasulullah? Ilmu yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum salat? Ayo, dipahami. Wa kadza, dan seperti itu pula, lau hakama sahabi ala syai'in bi anna ta'ah, sebaliknya. Seperti itu juga kalau sahabat menghukumi bahwasanya perbuatan itu adalah ketaatan. Paham ya? Berarti kan imam menghukumi ketaatan atau kemaksiatan, itu otomatis enggak mungkin hukumnya itu muncul dari pikiran dia, enggak mungkin. Bisa dipahami ya? Mafhum Abdullah? Ayo, kita lihat. Dikarenakan la yakun syai' maksiatan aw ta'atan illa bin nassin min syari'. Dikarenakan tidak akan terjadi sesuatu itu dikatakan maksiat atau taat kecuali dengan ketetapan oleh syariat. Dengan ketetapan syariat. Syariat itu Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Bisa pahami? Jadi kalau sahabat mengatakan ini taat, ini maksiat, itu enggak mungkin muncul dari hawa nafsunya, enggak mungkin muncul dari pikirannya, tapi itu sumbernya, ilmunya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya marfu secara hukum. Mafhum hafidh? Ayo, kondisikan. Wala yajzim, perhatikan, wala yajzim sahabi bidzalik illa wa indahu ilmun minhu, masyaallah. Dan sahabat tidak akan mampu memastikan, yazim memastikan. Paham ya? Dan sahabat tidak mampu memastikan, menetapkan itu taat, itu maksiat, kecuali wa indahu ilmun minhu, kecuali dia punya ilmunya. Nah, ilmunya dari mana datangnya? Ilmunya datang dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum insyaallah? Berarti ini marfu secara apa? Hukum. Nah, yang terakhir perhatikan. As-sabi', yang ketujuh. Qauluhum 'anis sahabi.
ucapan mereka dari sahabat. Jadi ada ucapan-ucapan, nah barakallahu fiik, tabi'in mengatakan dari sahabat seperti ini. Nah, tabi'in tapi ya, tabi'in mengatakan dari sahabat, kata sahabat mengatakan seperti ini. Contohnya gini, Muhammad bin Sirin, tabi'in bukan? Tabi'in mengatakan, qala Ibnu Abbas umirna. Muhammad bin Sirin mengatakan telah berkata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan umirna, kami diperintahkan. Berarti kan tabi'in nukilkan. Tabi'in menukilkan ucapan sahabat, yang sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan. Kalau sahabat keliru, udah nggak ada bahas lagi. Kalau sahabat jelas itu marfu secara hukum kan, tapi yang ngomong ini apa? Tabi'in menukilkan. Nah, kita lihat ucapan para tabi'in dari sahabat, rafa'al hadis atau riwayah. Nah, artinya apa? Artinya sahabat tersebut memarfu'kan hadis atau riwayatnya dimarfu'kan. Dimarfu'kan otomatis apa? Disandarkan sampai kepada Rasulullah SAW. Kaqauli Sa'id bin Jubair, seperti ucapan Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu qala, seperti ucapan Sa'id bin Jubair dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu qala, beliau berkata asy-syifa'u fi tsalatsah. Obat itu ada pada 3 perkara. Obat itu ada pada 3 perkara. Perhatikan apa saja? Pertama, syurbati aslin. Syurbati asalin, minum madu. Jadi madu itu obat. Kalau antum punya rezeki beli, tapi madu yang ori, yang asli, jangan madu palsu. Paham ya? Yang asli memang harganya mahal dikit sih, tapi kalau palsu murah memang. Satu botol aqua besar 15.000, palsu tapi. Paham ya? Dan efek sampingnya luar biasa, batuk-batuk itu. Paham ya? Soalnya ada yang beli beberapa waktu yang lalu madu sebotol aqua yang besar itu, paham ya? Kurang lebihnya. Ditanya berapa harganya? 15.000. Masya Allah, murah luar biasa. Dicium aromanya aroma gula. Paham ya? Efek sampingnya yang minum apa? Batuk-batuk. Jangan kalau yang kayak gitu. Walaupun satu botol aqua yang kecil harganya 100.000, kalau asli bagus. Pokoknya barang asli itu udah lumayan udah. Paham ya? Lumayan ya. Nah, lumayannya kelasnya kelas atas, level atas. Tapi kalau palsu barakallahu fiik walaupun harganya murah, jangan. Oh, biasanya di pasar-pasar dikelilingkan ya madu asli, enggak asli uang kembali katanya. Ya memang asli madu. Madu namanya madu, tapi komposisinya itu loh, kandungannya itu benar-benar asli, murni atau bagaimana? Nah, itu mereka memperselisihkan mengenai arti daripada asli dan murni. Madu murni, madu asli beda atau tidak? Itu bukan urusan kita ya. Yang jelas upayakan mencari madu yang asli, yang penjualnya setiap tanggung jawab. Mungkin di antara tandanya dia maunya kotak lebah tersebut di tempat mana itu. Kemudian ketika panen nampak yang dipanen apa. Itu bisa tanda-tanda asli itu ya. Kemudian barakallahu fiik, orang yang menjaganya pun amanah. Paham ya? Itu insyaallah efek sampingnya bagus. Terbukti. Tapi kalau palsu jangan. Palsu jangan. Adapun madu-madu Arab itu yang kental luar biasa itu memang kental karena di Arab sana jarang ada hujan. Curah hujannya sedikit sehingga madunya kental hasilnya. Kalau di Indonesia hujan banyak hujan kan? Kadang cair, kadang encer. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Nah, barakallahu fiik, madu itu bermacam-macam, cuman pilihlah yang asli. Paham ya? Lihat nomor 1 perhatikan itu. Nah, barakallahu fiik, syurbatul asalin, minum madu. Yang kedua, syartatu mahjam, yaitu sayatan hijam, itu bekam. Karena zaman dahulu kalau orang bekam disayat, sobek gini. Paham ya? Pakai Musa itu silet itu ya, atau yang semisalnya. Kemudian baru menggunakan alat-alat yang bisa apa? Bisa menyedot darah tadi itu. Kalau zaman dulu pakai korn, apa korn tanduk. Tanduk apa pokoknya dilobangi ujungnya itu, kemudian menggunakan apa? Menggunakan manual tenaga manusia. Itu, paham ya? Nah, bukan pakai hidung, pakai mulut ya. Barakallahu fiik. Kemudian keluarlah darah-darah kotor tersebut. Oh, zaman sekarang udah banyak kan alat-alat bekam kan, itu termasuk pengobatan yang bagus. Kalau nggak percaya buktikan. Yang belum pernah buktikan. Kepala migrain bertahun-tahun, migrain pusing, kadang pusing sebelah itu ya. Nah, dengan bekam barakallahu fiik, subhanallah. Dengan seizin Allah Taala sembuh. 1 titiknya ya, 1, 2, 3, 4, dah bekam. 1, 2, 3, 4.
itu nanti ringan luar biasa, akan-akan gak ada beban dah, hutang lupa saat itu ya. Paham ya? Tapi nanti mungkin ingat lagi, cuman posisinya syahidnya itu bukan masalah hutang ya. Syahidnya bekam itu masya Allah pengobatan yang syar'i, bagus sekali. Paham ya? Yang biasanya mungkin suka apa? Kepalanya suka doyong kanan, doyong kiri, ngantuk, maksudnya ngantuan, bekam. Percaya buktikan. Percaya nggak tuh? Percaya kalau bekam itu pengobatan syar'i, percaya nggak? Kalau percaya nggak usah buktikan udah. Paham ya? Kalau nggak percaya buktikan. Percaya kan? Ya percaya. Nah, bekam ada dua macam, bekam kering, bekam basah, dikeluarkan darahnya. Yang bekam kering anak nggak nyarankan, karena nanti bentuknya hitam-hitam itu toh, nggak keluar darahnya. Paham ya? Nah, kalau bekam basah nanti keluar darahnya, darah kotor, ya itu darah kotor yang keluar. Subhanallah. Yang ketiga, wakanyatin nar, dan na'am barakallahu fiik, panasan api, maksudnya adalah apa? Besi dipanaskan, kai. Paham ya? Itu hukumnya makruh. Orang-orang Arab kadang masih menggunakan itu. Luka langsung ambil besi dipanaskan hingga bermawa tuh. Ada mawonya itu. Nah, barakallahu fiik, kemudian ada nyala-nyala, biasanya kalau panasan gitu, nyala-nyala jingga-jingga itu ya. Tahu ya? Nah, itu nanti diamkan sesaat, nah, langsung dicaskan itu. Bismillah, tempelkan langsung. Paham ya? Panasnya luar biasa, kering langsung, bener. Tapi makruh hukumnya. Makruh hukumnya ya. Jangan dicoba, makruh hukumnya. Panasnya luar biasa, tapi setelah itu kering. Koreng-koreng tadi itu, luka-luka tadi itu, yang basah itu kering. Subhanallah. Tapi hukumnya makruh. Nah ini, nah penukilan seperti ini barakallahu fiik, kita lihat, ini termasuk penukilan yang sifatnya apa? Nah, bisa dihukum marfu' secara hukum. Karena dinukilkan dari perbuatan sahabat, itu loh, ucapan sahabat. Wa anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari kai, ini dilarang. Kai itu apa kita ini? Besi dipanaskan untuk pengobatan. Paham ya? Nah, termasuk ciri-ciri orang yang masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, di antaranya apa ya San? Orang yang apa ya San? Yang tidak berobat dengan apa? Kai. Ya kan? Kan 4 orang ciri-cirinya. Humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 4 ciri tersebut ciri orang yang masuk 70, termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Tanpa hisab tanpa adab, masuk langsung. Oh ya. Di antaranya apa? Tidak berobat dengan kai. Apa kai itu? Besi dipanaskan. Besi dipanaskan. Hukumnya apa hukumnya? Makruh, dikondisikan. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Dikit lagi. Rafa'al hadisnya dimarfu'kan. Wa qaulu Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah anhu, tabi'in nukilkan dari sahabat, perhatikan itu. Riwayatan, dalam suatu riwayat, al-fitratu khamsun, kesucian itu ada 5, au khamsun minal fitrah, atau 5 perkara dari kesucian, dari perkara sunnah. Kesucian maknanya adalah sunnah. Termasuk bagian sunnah itu ada 5 perkara. Al-khitan. Khitan ma'ruf ya. Khitan ma'ruf ya. Nah, itu termasuk kesucian. Makanya orang kafir jarang sekali khitan orang kafir itu. Makanya ketika awal kali dia masuk Islam bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, walaupun dah tua, sudah besar misalkan, kalau belum khitan suruh khitan setelahnya. Paham ya? Karena termasuk apa? Amalan daripada 6 khamsun minal fitrah. Yang kedua istihdad. Yang kedua istihdad. Apa istihdad itu? Mencabut bulu kemaluan atau mencukur? Antum? Mencukur. Paham ya? Istihdad karena dengan besi biasanya, mencukur dengan besi, dengan gunting atau dengan musa atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bukan mencabut. Kalau bulu ketiak mencabut. Tapi kalau bulu-bulu kemaluan, rambut-rambut kemaluan, bukan cabut, dicukur. Tahu enggak hikmah di balik itu semuanya? Tahu enggak hikmahnya? Enggak tahu hikmahnya. Karena hikmahnya di antaranya biar enggak terlalu sakit. Ya enggak? Nah, kalau bulu ketiak, walaupun pada asalnya para ulama mengatakan intinya dibersihkan. Cuman jangan dibersihkan paten. Kan ada pembersih paten. Paten dalam artian itu dibersihkan nanti enggak tumbuh lagi. Kalau enggak tumbuh lagi ngamalkan sunnahnya kapan? Kan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat berikutnya, wa nasbul ibd, mencabut bulu ketiak. Paham ya? Nah, orang-orang beda-beda cara mencabut bulu ketiak. Ada yang menggunakan 2 padi. Tahu padi? Nah, 2 padi. Nah,
Ada juga yang menggunakan semacam gamping atau kapur itu, dioleskan, kemudian setelah itu nih pakai kain apa lap itu, ada yang langsung brodoli. Langsung lepas sendiri. Nah, ada yang dengan cara dicukur, nggak ada larangan, penting dibersihkan. Paham ya? Kalau misalnya mencabut khawatir sakit, kadang sakit kalau nggak terbiasa sakit tuh ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian wa taklimul adfar. Nah, taklimul adfar, motong kuku. Jadi kuku yang dibiarkan panjang. Tasabuh dengan apa kemarin? Hewan. Di antaranya apa? Ceker ayam. Antum tahu ayam? Punya ceker enggak? Nah, kukunya panjang-panjang kan? Mana ada yang kukunya dipotong? Paham ya? Nah, makanya jangan dipelihara kukunya. Orang banyak ustaz dipelihara kukunya untuk ngupil, untuk ini, enggak ada. La ngupil wala syai'. Kalau ngupil tanpa pakai kuku yang panjang itu langsung jempolan pun masuk. Paham ya? Kalau di ujung ya. Paham maksudnya? Dikondisikan. Nah, syahidnya apa syahidnya? Termasuk amalan sunnah motong kuku, bukan manjangkan kuku. Mafhum Ahmad? Wala jentian wala jempolan. Kondisikan. Nah, kalau bagian kaki bagaimana? Sama, malah parah. Kalau kaki kalau kukunya panjang-panjang itu berbahaya. Kalau dia jalan kaki tanpa sengaja kemudian nabrak batu, sempal nanti kukunya itu. Paham ya? Berbahaya kan? Nah, dikondisikan. Kemudian berikutnya qasus syarib, mencukur kumis, bukan menghabiskan. Walaupun para ulama silang pendapat mengenai mencukur atau menghabiskan. Kan kumis ya, di antara antum sudah ada yang tubuh kumisnya kan? Nah, yang pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, wallahu alam, itu menipiskan, mencukur. Ada yang mereka mengatakan halq, istilahnya apa? Dicukur habis pakai musa, pakai silet, dikerok, bersih. Cuman ini saran aja ya. Biasanya kalau dikerok, dicukur bersih itu pakai garuk atau yang semisalnya, itu tumbuhnya nggak teratur. Ada yang panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Tapi kalau terapikan gunting, itu soal tumbuhnya teratur dan rapi. Nah, orang-orang awam, hadahumullah, kebanyakan mereka malah terbalik. Yang dicukur jenggotnya, beringosnya, kumisnya dibiarkan panjang. Paham ya? Itu terbalik namanya. Paham ya? Allah musta'an. Itu termasuk amalan sunnah, dicukur kumisnya. Bukan dihabiskan ya, walaupun dihabiskan boleh, cuman ana sarankan lebih ana pribadi ya lebih cenderung milih yang ditipiskan dengan gunting. Karena rapi tumbuhnya. Kalau antum bersihkan pakai itu musa itu silet atau garuk itu nanti tumbuhnya antum lihat, panjang pendek. Beda-beda tumbuhnya. Paham? Sudah pernah? Tunggu nanti kalau sudah tumbuh kumisnya ya. Praktekkan itu amalan sunnah, barakallahu fiik. Yang terakhir, wa kadzalika law qalu anis sahabi. Seperti itu pula kalau seandainya mereka itu para tabi'in atau orang-orang di bawah sahabat mengatakan dari sahabat. Jadi mereka ini orang-orang di bawah sahabat yang mengatakan dari sahabat. Ya'sulul hadis, menyebutkan hadis. Au yunmi, menyandarkan hadis, yunmi menyandarkan. Au yublighu bihi, atau menyampaikan. Ya'sulul hadis, menyampaikan. Ya'sul hadis menyebutkan, yunmi menisbahkan, menyandarkan, yublig menyampaikan. Fa inna misla hadhil ibarat laha hukmul marfu' sharihan. Maka sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang seperti ini justru memiliki hukum marfu' secara apa? Terang-terangan, karena dinisbahkan kepada sahabat langsung. Contohnya antum ngomong ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, marfu' enggak itu? Hukum, secara hukum marfu' sudah. Karena antum menukilkan toh. Antum kalau baca hadis, antum kalau baca hadis nukilkan atau tidak? Nukil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu' enggak? Marfu' secara story terang-terangan karena itu menukilkan antum. Mafhum? Seperti itu. Nah. Wa illam takun sharihatan fi idhafatiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnaha mus'iratun bidzalik. Walaupun tidak terang-terangan penyandarannya kepada Rasulullah SAW, tapi itu apa? Mus'iratun, memberikan kesan. Mus'iratun memberikan kesan dengan apa? Dengan penyandaran tersebut. Jadi marfu' secara terang-terangan. Itu kalau kita nukilkan. Jadi walaupun walaupun kita zamannya jauh dari zaman sahabat, antum nukilkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu' atau tidak? Marfu' enggak? Marfu', seperti itu. Wallahu alam shawab, ini yang diambil. Adapun mauquf itu pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.